Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Dinikahi Mafia Tampan bab 12. Selesai mandi, Nick mengenakan pakaian di walk-in closet. Setelah itu ia menghampiri Ima. Sepertinya dia sangat puas. Gumam Nick sambil tersenyum saat melihat Ima terlelap. Nick pun meninggalkan kamar itu, kemudian mencari asisten rumah tangga. Bi, saya minta tolong, spray kamar tamu ganti dengan yang baru, pinta Nick. Baik tuan, jawab Bibi. Ia tidak berani bertanya lebih banyak, ia pun langsung mengganti spraynya. Nick kembali ke kamarnya, kemudian ia mengecek email lagi sambil menunggu Ima yang sedang terlelap. Padahal, bisa saja dirinya bekerja di ruang kerja. Namun entah mengapa, kali ini ia malah menunggu Ima di sana. 1 jam kemudian Ima terbangun. Astagfirullah, maaf mas, aku ketiduran. Ucapnya dengan wajah yang sedikit sembab karena baru bangun tidur. Ia pun duduk sambil memegangi selimut yang menutupi tubuhnya itu. Nggak masalah, kamu pasti lelah kan? Tanya Nick bangga. Ima pun tertunduk malu dengan wajah merona. Iya, ucapnya sambil tersenyum. Nick menaruh iPad-nya, kemudian ia berjalan ke arah Ima dan duduk di sampingnya. Gimana? Apa ada yang sakit? Tanya Nick. Ima menggelengkan kepalanya. Cuma sedikit, tapi nggak apa-apa kok, jawabnya. Maaf ya, tadi aku terlalu bersemangat. Lebih baik sekarang kamu mandi. Setelah itu kita pindah ke kamar tamu, ucap Nick. Ima bingung mengapa Nick meminta pindah. Kenapa harus pindah, Mas? Tanyanya. Nick menoleh ke arah tempat tidur yang basah. Aku tidak yakin kita akan nyaman tidur di kasur yang basah seperti ini, ucap Nick sambil tersenyum. Kali ini ia seolah melupakan Amber. Ima langsung menutup mulut dengan tangannya. Ia melihat ada noda merah yang basah di spray berwarna putih tersebut. Ya Allah, apa ini karena... Ima tidak melanjutkan ucapannya. Nick yang paham pun mengangguk. Iya, kamu yang sudah membasahinya, ucap Nick gemas. Ia jadi teringat bagaimana tadi membasahi spray itu dengan cairan cintanya. Maafin aku ya mas, aku jadi ngotorin tempat tidur kamu, ucap Ima. Ia jadi tidak enak hati pada Nick. Baru saja datang ke rumah itu, Ima sudah mengotori kasurnya. Tidak perlu meminta maaf. Kamu seperti itu juga kan karena aku, ucap Nick bangga. Ima tersipu malu, mengingat apa yang telah mereka lakukan tadi. Tapi kamu suka kan? Tanya Nick. Ia penasaran bagaimana perasaan Ima tentang apa yang sudah mereka lakukan itu. Ima pun mengangguk malu-malu. Puas gak? Goda Nick sambil ikut menunduk agar bisa melihat wajah Ima yang sedang malu itu. Mas, jangan nanya itu, pinta Ima manja. Kenapa? Tanya Nick sambil mengerutkan keningnya. Aku malu, ucap Ima jujur. Wajahnya pun terlihat merona. Aku suamimu, untuk apa kamu malu? Lagi pula aku bertanya seperti itu karena khawatir kamu tidak puas denganku, ucap Nick. Ima menggelengkan kepalanya. Enggak kok, aku puas banget, ucapnya. Ia tidak ingin Nick merasa bersalah. Nick pun sangat bangga karena telah memuaskan Ima. Sip, kalau begitu. Sekarang kamu mandi sana, ucap Nick sambil mengusap kepala Ima. Kemudian ia beranjak dari tempat tidur dan meninggalkan kamar itu. Sampai saat ini Ima masih belum bisa mengendalikan senyumannya. Ia merasa Nick sangat manis dan membuatnya bahagia.
Ternyata menikah itu menyenangkan. Pantas saja disebut surga dunia, gumam Ima. Lalu ia pun turun dari tempat tidur dan mandi. Tiba di ruang kerja, Nick mendapat telepon dari Amber. Saat itu ia baru ingat bahwa memiliki seorang kekasih dan telah berjanji padanya untuk tidak menyentuh Ima. Astaga, kenapa aku bisa melupakan Amber? Gumam Nick. Ia pun bingung pada dirinya sendiri. Sampai saat ini, Nick masih yakin bahwa dirinya hanya mencintai Amber. Ia pun meyakinkan dirinya bahwa sikap manisnya itu hanya karena mengikuti saran dari Joe. Ia tak sadar bahwa justru dirinya sedang mengikuti kata hati. Nick menjawab panggilan video Amber. Ya, Hani, ucap Nick. Kamu mana aja sih? Dari tadi aku telepon kok gak dijawab. Keluh Amber. Aku lagi banyak kerjaan. Kamu kan tahu sekarang ini aku double job. Masa kamu gak bisa ngerti sih? Tanya Nick. Iya, tapi aku kan kangen kamu sayang. Kamu gak lihat ini aku udah pakai lingerie kesukaan kamu. Kesini dong. Pinta Amber manja. Ia pun menunjukkan tubuhnya yang hanya mengenakan lingerie itu. Sebab biasanya Nick tidak akan tahan jika sudah digoda seperti itu. Namun anehnya kali ini Nick tidak bereaksi. Meski sudah melihat Amber seperti itu, ia biasa saja. Tubuhnya tak terangsang seperti sebelumnya. Sayang, maaf sekali aku tidak bisa ke sana, ucap Nick. Meski Amber sudah berpakaian dan bergaya erotis, tetapi ia tidak bisa mengalahkan keseksian Ima. Sehingga kali ini naluri Nick tidak tergoda sama sekali. Kamu kenapa sih? Aneh banget deh, keluh Amber. Aku kan udah bilang, aku sedang sibuk sayang, jawab Nick. Bohong. Ini pasti karena istri baru kamu itu kan? Atau jangan-jangan sebenarnya kamu udah cinta sama dia? Tuduh Amber. Ditanya seperti itu, Nick pun gelagapan. Enggak kok. Udah deh, kamu gak usah mikir macem-macem. Aku tuh lagi sibuk banget. Kamu gak lihat ini aku lagi di ruang kerja? Nick pun mengarahkan kameranya agar Amber percaya bahwa dirinya sedang berada di ruang kerja. Oke, aku percaya sama kamu. Tapi kapan kita bisa ketemu? Aku kangen banget loh, Nick. Kita udah lama kan gak bercinta. Udah 3 bulan lebih. Kamu selalu sibuk ngurusin bisnis kamu. Keluh Amber. Beberapa bulan terakhir, Nick memang selalu sibuk. Sehingga ia tidak sempat bermesraan dengan Amber. Sebelum menikah dengan Ima, Rose sudah meminta Nick untuk cek kesehatan. Sebab ia khawatir anaknya itu memiliki penyakit karena ia curiga pergaulan Nick di luar negeri cukup bebas. Rose melakukan itu karena ia ingin segera memiliki cucu. Rose pun senang karena Nick sangat sehat, sehingga ia pikir Nick tidak seperti apa yang ia duga. Padahal selama ini Nick memang bermain aman agar kekasihnya itu tidak hamil. Sabar ya, nanti akan aku usahakan untuk datang ke tempat kamu kalau senggang, jawab Nick. Amber tiba-tiba ingat sesuatu. Ia ingin protes mengapa Nick memindahkannya ke kamarnya saat di hotel kemarin. Sebab Joe beralasan bahwa Nick yang memindahkan Amber ke sana. Oh iya, kenapa waktu itu belum sempat Amber bertanya, pintu ruang kerja Nick diketuk. Tuk tuk tuk. Nick pun langsung menoleh. Ia khawatir itu adalah Ima. Hani, udah dulu ya. Ada telepon masuk dari mama aku. Bye, ucap Nick. Kemudian ia langsung memutus sambungan teleponnya. Masuk, ucap Nick salah tingkah. Ceklek. Benar saja Ima yang muncul dari balik pintu. Mas lagi sibuk ya? Tanya Ima. Oh, enggak kok. Ada apa? Tanya Nick balik bertanya. Gak apa-apa. Tadi kayaknya aku dengar Mas lagi teleponan. Telepon siapa?
Tanya Ima lagi. Disambung.